Barekapreneur sekalian, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya, Petrus Gandamana dari Bareka Magazine. Hari ini saya akan mengundang dua rekan kerja saya yang nanti kita akan membahas hal yang spesial di bulan Februari ini, karena bagi Bareka bulan Februari ini kita akan terbit dua e-magazine. Ya, e-magazine yang pertama adalah e-magazine yang fokus membahas mengenai kafe, Bareka Cafe. Ya, nah nanti yang berikutnya di sekitar tanggal 20-an kami akan terbit e-magazine Bareka yang kedua, yaitu Bareka Pastry atau Bareka Bakery dan Restoran. Ya, setiap bulan yang dimana Bareka cetak tidak terbit pada bulan itu, kami akan tampil 2 kali e-magazine-nya. Ya. Jadi Bareka cetak itu terbit di bulan Januari sampai Maret. Ya. Kemudian berikutnya terbit lagi di bulan April sampai Juni. Dan kemudian terbit lagi di bulan Juli sampai September, dan terakhir Oktober sampai Desember. Nah, di luar daripada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, Bareka e-magazine akan terbit 2 kali setiap bulannya untuk bisa memberikan informasi secara maksimal bagi para Barekapreneur sekalian. Edisi Bareka e-magazine yang cafe di bulan Februari awal ini memiliki suatu tema yang menarik dan sangat relevan dengan kondisi saat ini di bulan Februari, ketika hujan turun hampir setiap hari, diselingin panas, dan kita masih menghadapi masalah pandemi. Maka kami tampilkan tema yang sangat relevan, yaitu minuman sehat dan segar. Nah, untuk membahas itu semua, saya sudah bersama dengan dua rekan kerja saya, yaitu yang pertama di sebelah kanan saya sudah hadir Dewi Sri Rahayu sebagai editor dari majalah Bareka. Halo Dewi, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Senang ya nanti kita bisa sharing ya sama teman-teman di Sobat Bareka kita mengenai apa yang akan kita jelaskan di Bareka Cafe edisi Februari ini. Betul sekali Pak. Nah, selain itu kami juga ditemani oleh rekan kerja kami yang lain, yaitu Alvina Wikarna, yang akan menjelaskan, dan kebanyakan memang dia fokus menulis mengenai F&B, sehingga memang dia mengisi jabatan sebagai F&B writer. Vina, apa kabar, Vin? Baik, Pak. Baik ya. Kita nanti akan sama-sama sharing tulisan-tulisan apa yang sudah disiapkan oleh kita semua ya untuk pembaca Bareka e-magazine yang edisi Februari Cafe, mengenai cafe. Oke, saya mulai dulu dengan bertanya kepada Dewi yang merangkum hampir sebagian besar dari isi Bareka e-magazine yang seri cafe ya. Ya, benar. Kalau kita mendengar kata minuman sehat dan segar tuh biasanya kebayangnya di jus saja, gitu kan? Benar sekali Pak. Nah, padahal sebenarnya selain jus kan masih ada varian yang lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak sama Dewi? Kira-kira nanti akan kita sharing apa aja sih minuman-minuman yang akan kita sampaikan di e-magazine Februari ini? Baik. Jadi untuk konsep minuman yang kami pilih itu adalah minuman yang dibuat dari campuran buah. Campuran buah. Ya, yogurt. Ada yogurt juga. Ya, benar. Lalu juga non dairy milk seperti alternatif milk ya Pak, seperti soy milk, termasuk juga almond milk, benar. Tapi bisa juga kami memilih dairy milk juga, hanya yang bebas laktosa. Oh. Ya. Jadi buat orang-orang yang laktos intoleran, benar, lebih bersahabat ya kalau memakai susu yang laktos free ya. Benar. Ya. Lalu juga bisa dengan penambahan superfood seperti chia seed ya Pak, yang sedang banyak digemari juga saat ini. Termasuk juga minuman yang dibuat dengan rempah-rempah seperti jamu. Oh iya, benar. Jamu ini adalah minuman tradisional Indonesia yang sekarang ini justru lagi ngehits lagi ya. Benar sekali, karena Pak. Ada beberapa usaha kafe yang menyajikan fokusnya jamu. Iya. Tapi dibuat dengan kreasi-kreasi baru ya. Benar, lebih menarik, lebih bisa dinikmati juga. Oke, jadi buat anak-anak muda sekarang ini minum jamu tidak lagi dianggap seperti orang tua atau kuno ya, tapi justru malah menjadi tren ya sekarang ini ya. Iya, benar sekali. Oke, good idea. Jadi
buat pembaca Bareka e-Magazine, ingat bahwa kita tidak hanya menyajikan satu jenis minuman di kategori minuman sehat dan segar, tapi ada beberapa jenis minuman, ya. Ya, tentunya minuman-minuman ini selain bisa dinikmati di rumah, juga bisa menjadi ide bagi para pengusaha kafe, ya, untuk bisa menyajikan menu-menu baru, ya. Betul sekali, Pak. Oke. Nah, dari tema-tema yang sudah, sumber-sumber yang sudah kita temui, mungkin bisa dibahas. Yang pertama, siapa nih yang akan kita angkat profil usahanya? Saya lihat ada yang jamu itu Sue Ora Jamu, ya. Benar sekali. Nah, Sue Ora Jamu ini gimana nih? Kayaknya ownernya itu begitu passionate ya dengan jamu, ya. Iya. Bahkan sampai mau mengarang buku. Cerita jamu, benar sekali, Ibu Nova Dewi. Cerita jamu, ya, bukunya, ya. Mungkin bisa dijelaskan pada pembaca mengenai Sue Ora Jamu ini profilnya. Jadi dari Ibu Nova sendiri itu sudah meminum jamu dari kecil, Pak, bersama neneknya. Oh, oke. Neneknya, ya, Pak, ya. Jadi ketika dari Surabaya pindah ke Jakarta, agak sulit menemui para penjual jamu gendong. Kalaupun ada, sudah tidak di kemasan kotak lagi, ya. Kemasan kaca, tapi sudah di plastik. Nah, dari situ sebenarnya triggernya beliau ingin mendirikan sebuah kafe yang menyajikan beragam jamu. Tapi ada lagi trigger lainnya nih, Pak, alasannya. Yaitu Ibu Nova ingin mengenalkan jamu kepada generasi muda. Oke. Ya, selain yang sudah dewasa yang sudah mengenal jamu, seperti itu. Mungkin beranjak juga dari pengalaman dan juga manfaat yang dinikmati oleh Bu Nova sendiri, ya. Iya, benar sekali. Mengenai bagaimana mengkonsumsi jamu itu memberi manfaat bagi diri dia dan juga mungkin bagi keluarganya, ya. Betul sekali, Pak. Dan jamu ini kan juga merupakan produk yang bahan bakunya banyak sekali ditanam di sekitar rumah, ya. Benar tidak sekali. melulu harus kita mengimpor, gitu kan. Betul. Ini tanaman-tanaman khas Indonesia lagi, ya. Aneka rimpang, benar sekali. Tinggal sekarang prosesnya nih, bagaimana kita menyajikan jamu itu supaya disajikan dengan kondisi yang segar, betul, ya, sehat, dan tapi dengan cita rasa yang sekarang ini lebih disukai oleh kaum muda. Betul sekali, Pak. Salah satunya tuh ada cinnamon citrus, ya, Pak. Cinnamon citrus. Jadi dulu pada saat liputan sudah pernah mencoba itu, dan memang itu segar sekali tapi juga hangat, Pak. Karena dia selain menggunakan kayu manis juga menggunakan seperti kayak kulit jeruk gitu campurannya. Nah, narasumber yang kita ketemu itu, mereka pada saat mengolah jamu biasanya di prosesnya bagaimana? Apakah dibikin jadi powder atau bubuk, ataukah mereka menggilingnya saja kemudian diseduh atau bagaimana? Dimasak? Direbus? Ya, kalau Ibu Nova memang dia secara manual, ya, Pak, ya. Di workshopnya yang diadakan oleh Ibu Nova, tapi mungkin saat ini ada perubahan-perubahan karena pandemi, ya, Pak. Ya. Benar. Jadi harus mengecek langsung ke Sue Ora Jamunya sendiri. Nah, itu memang dia diracik secara manual, dan ada beberapa yang memang harus digodok, direbus seperti itu. Tergantung bagaimana resepnya dari masing-masing. Jadi di Sue Ora Jamu ini banyak sekali menampilkan produk-produk yang memang diproses sendiri oleh usahanya sendiri, ya. Iya, tidak bergantung dari pasokan dari luar, ya. Tidak. Mungkin bahan bakunya saja. Bakunya tentu. Nah, berikutnya nih ada Kisaku. Ini kelihatannya menarik juga nih untuk dibahas. Ini adalah alternatif yang lain selain jamu dan jus. Mungkin di sini Vina bisa jelaskan mengenai Kisaku. Bagaimana nih Kisaku? Jadi Kisaku itu adalah sebuah kafe, Pak, yang dibangun akhir tahun 2019 lalu. Iya. Dan nama Kisaku ini ada dua arti, Pak. Okay. Jadi kalau dari bahasa Jepangnya itu artinya sambutan yang hangat dan tulus. Kalau di bahasa Indonesiain, Kisaku tuh mirip dengan kata kisah aku. Gitu. Nah, menariknya dari kafe ini adalah dia menyajikan minuman kopi yang menggunakan susu alternatif atau plant-based milk. Oke. Ya, dan susunya digunakan itu ada dua, susu almond dan susu oat. Oh, susu almond dan oat. Ya. Oke. Tentunya ada alasan dong, kenapa mereka menyajikan susu alternatif itu? Betul, tentunya ada alasan. Satu kan kalau misal sekarang gaya hidup vegan itu sudah mulai naik, ya. Banyak orang yang mengadaptasi hidupnya dengan gaya hidup vegan. Nah, Kisaku ini memberikan pilihan bagi mereka yang ingin menikmati kopi, tapi juga dengan susu yang non-dairy.
Gitu. Kemudian juga kan ada orang-orang yang laktos intoleran. Nah, mereka juga ingin menyajikan pilihan kopi untuk mereka. Iya, iya. Mungkin karena di Indonesia sendiri kan pertumbuhan kafe tergolong tinggi ya. Betul. Jadi mereka tentu harus bisa melayani berbagai kondisi pelanggannya sekarang ini yang tidak semuanya memiliki laktos toleran, tapi sebagiannya adalah laktos intoleran. Betul. Padahal yang setahu yang kita pernah dapatkan informasi dari berbagai ahli F&B di bidang kafe atau para barista, ternyata penjualan produk-produk minuman di kafe itu masih didominasi oleh minuman yang berbasis latte atau susu ya, milk base ya. Sehingga menyajikan produk susu alternatif di dalam minuman kopi tentunya menjadi kebutuhan yang penting sekali saat ini ya di para pengusaha kafe. Apa menu yang menjadi unggulan di Kisahku saat ini? Mungkin bisa di-sharing kepada pembaca kita. Kalau untuk saat ini, Kisahku sendiri yang dari saya dapat informasinya itu ada es kampung latte, Pak. Es kampung latte? Betul, jadi seperti mirip dengan es kopi susu gula aren, tapi susunya pun mereka menyajikan yang pilihan susu alternatif ini. Oh, oke, ya, memakai susu alternatif, ya. Oke, ini menarik ya. Jadi kita bisa mendapatkan minuman-minuman berbasis kopi, tapi susunya susu dari nabati, ya, oat, terus kemudian almond, ya. Bagi saya yang menyukai pengalaman untuk menguji coba rasa-rasa yang baru, tentu akan menarik sekali untuk mengungkap apa yang disampaikan oleh Kisahku, dan siapa tahu nanti kita ada kesempatan mencicipi produk-produk di Kisahku. Oke, yang berikutnya kita membahas satu hal yang juga menarik nih, Yomi Rice X Yogurt. Aku sempat baca nih ya, waktu lagi melihat mengenai artikel ini ya. Menariknya dia pakai beras ungu ya katanya ya. Betul, Pak. Nah, coba dijelaskan nih Vin mengenai Yomi ini. Ide dari si ownernya itu kenapa sih menyajikan minuman yang memakai berbasisnya beras? Mungkin bisa dijelaskan alasan dari pemilik cafe Yomi ini menyajikan minuman-minuman yang berbasis beras ungu. Oke, nah berdasarkan pemilik dari Yomi Indonesia ini, Bapak Yanto, beliau mengatakan bahwa Purple Rice ini memberikan sensasi yang unik, Pak. Purple Rice memberikan sensasi unik. Memberikan sensasi yang unik pada minuman berbasis yogurt. Karena Purple Rice itu kan kalau udah dimasak ya seperti nasi ya, Pak. Yeah. Jadi begitu kita minum ada kayak teksturnya gitu, Pak. Oh, oke ya. Nah, selain itu juga si Purple Rice sendiri memberikan efek kesehatan juga, Pak. Iya. Ya, si Purple Rice sendiri memiliki kandungan manfaat yang baik seperti vitamin E yang tinggi, kemudian ada serat, dan juga mengandung antioksidan. Oke. Biasanya kan kita kalau di minuman itu kan yang kita sering dapatkan yang modelnya mirip kayak beras adalah barley ya. Betul. Ya, kalau di minuman. Nah, kali ini menyajikan beras ungu ya. Ungu. Beras ungu ini memang produksi dari Indonesia ataukah impor? Dari Bapak Yantonya sendiri mengatakan bahwa itu adalah produk lokal, Pak. Jadi mereka mengambil dari petani, kemudian mengolah di rumah produksinya, kemudian diolah, dimasak, jadi bisa disajikan ke pelanggan. Waktu hadir dalam minuman itu masih beras utuh, nasi utuh, sudah dimasak, terus kemudian digiling atau bagaimana? Langsung, Pak. Jadi langsung aja ya. Proses pemasakannya tuh kurang lebih 2-3 jam. 2-3 jam. Oke. Kemudian dimasukkan ke dalam minuman Yomi sendiri, yaitu minuman yogurt. Karena yogurtnya juga homemade, Pak. Oh, yogurtnya bikinan sendiri ya? Yogurtnya homemade. Ya. Nah, ini juga menarik nih. Jadi mereka menyajikan informasi mengenai minuman sehat dan segar, tidak melulu jus, sekali lagi seperti yang saya jelaskan di awal, namun ada minuman lain yang juga mungkin banyak sebagian dari pembaca Bareka e-Magazine yang belum mengetahui ada minuman yogurt yang sekarang memakai campuran beras ungu, Purple Rice, yang ternyata memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh. Ya. Nah, apa yang bisa diungkap atau diperhatikan secara mendetil mengenai produk yang berbasis Purple Rice ini, silakan baca di artikel kami yang ada di Bareka Cafe e-Magazine edisi Februari 2021 ini.
Oke, nah sekarang kita akan membahas juga mengenai fruit puree yang frozen ya. Iya, benar sekali, Pak. Menurut Dewi, bahan baku semacam frozen fruit puree ini kenapa bisa menjadi suatu alternatif yang layak dipertimbangkan oleh para pengusaha kafe ketika mereka menyajikan minuman? Baik, kalau misalkan frozen fruit puree itu yang harus dipilih adalah yang sudah IQF ya Pak ya? IQF? Ya. Individual Quick Frozen. Ya, benar sekali. Nah, tapi memang kenapa saya pilih yang puree-nya ini? Karena untuk beberapa smoothie, apabila para pelaku usaha belum memiliki heavy duty blender, itu bisa menggunakan alternatifnya frozen fruit puree. Karena basisnya memang sudah halus. Sudah halus ya? Benar, jadi mempermudah prosesnya. Seperti itu. Tidak perlu memblender dari buah utuhnya ya? Sebenarnya boleh sih Pak, kan jadi kita ada yang buah segar, ada yang buah frozen itu, karena balik lagi masing-masing konsep cafe tentu memiliki food cost-nya masing-masing. Jadi bisa disesuaikan di areanya masing-masing. Sesuai dengan target customer-nya juga ya? Benar sekali Pak. Jadi seperti itu kalau misalkan. Ya, selain itu, fruit puree kan juga adalah salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan buah pada musim-musim tertentu ya. Betul. Jadi kalau ada musim di mana buah tersebut tidak bisa dipasok ke pasar, sebenarnya fruit puree ini mengatasi masalah tersebut ya. Betul. Tapi kalau lebih baik lagi menurut saya, sejak awal ketika kita menyiapkan suatu menu, kita sudah konsisten dengan produk yang kita mau pakai ya, bahan bakunya ya. Betul sekali sebenarnya. Jangan sekarang pakai buah segar, nanti lagi susah pakai puree. Betul. Rasanya pasti akan berbeda kan? Iya, benar sekali Pak. Oke. Nah, apa yang perlu diperhatikan di dalam frozen fruit puree ini? Mungkin apakah dari sisi penyajiannya atau penyimpanannya bagaimana sebaiknya? Let's say gini ya, kalau sudah dipakai, sebagian dari kemasan tuh isinya udah diambil. Nah, apakah itu boleh ataukah harus dihabiskan sekaligus semuanya? Kira-kira bagaimana? Sebagian, misalkan kita mau membuat minumannya ya Pak ya, langsung di-cut dari ya tubnya itu, diambil lalu langsung segera mungkin ditaruh lagi di freezer. Di freezer. Iya, jadi jangan terlalu lama di suhu ruangan. Gitu. Frozen fruit puree ini lumayan mudah sih Pak ya, kalau misalnya kita cut gitu. Oke, kita perlu thawing nggak ya sebelum kita pakai? Ada waktu perlu thawingnya ataukah langsung diproses aja masih dalam keadaan beku itu? Kalau misalkan menurut saya sih dipotong slice lagi gitu ya Pak, karena balik lagi karena dia sebenarnya basicnya itu sudah halus, jadi kita bisa lebih mudah memotongnya. Bisa langsung diproses di blender, dia akan memberikan rasa dingin. Oke, jadi kita nggak perlu tambahkan es ya? Iya. Sehingga membuat nanti minumannya jadi seperti ada encer ya, karena ada tambahan air dari luar ya, yaitu dari esnya. Betul sekali. Dengan fruit puree yang dingin, itu murni jus buahnya ya? Jus buahnya, benar sekali Pak. Oke, nah sebenarnya fruit puree ini kan bukan bahan baku yang baru-baru sekali ya di market ya. Tapi mungkin banyak sekali bagi pelaku usaha masih ragu-ragu untuk memakainya. Ya. Saya rasa kualitas fruit puree sekarang ini termasuk tergolong yang bagus-bagus ya yang ada di pasar ya. Betul sekali Pak, sudah IQF terutama itu yang penting sekali. Ya, jadi kita menyajikan informasi bagi para pelaku usaha. Nanti bagi Anda yang ingin mengetahui karakter-karakter dari setiap merek fruit puree yang ada di pasar Indonesia, silakan baca di artikel yang ada di majalah Bareka e-Magazine edisi Februari ini. Kemudian kita ada artikel yang terkait dengan proses pembuatan aneka minuman berbasis buah dan yogurt. Nah, ini prosesnya ini dikerjakan di Bareka Kitchen ya? Iya, betul. Oleh Vina ya? Bareka Kitchen ya. Nah, apa yang bisa di-sharing nih bagi pembaca kita mengenai proses pembuatan aneka minuman berbasis buah dan yogurt? Ya, jadi kan emang karena tema kita adalah healthy drinks, jadi saya membuat 2 minuman berbasis buah dan yogurt. Oke. Keduanya ini base-nya adalah frozen fruit dan frozen vegetable. Frozen fruit dan frozen vegetable. Yes. Oke. Jadi tidak semuanya fruit ya, ada yang vegetable juga ya. Ada vegetable-nya juga, Pak. Oke. Pertama itu ada berry smoothie. Berry smoothie ini Ya seperti namanya antara pisang dan beri-berian. Oke. Gitu. Saya bikinnya itu bentuknya layer karena kan kalau misal cuman
Satu aja itu kan udah biasa ya Pak. Iya. Nah, jadi saya layering ya. Ada layernya. Ada yang tentunya warna merah itu berry-nya ya, yang warna kuning adalah banananya, pisangnya. Oke. Ada prasyarat nggak? Umpama nih, pisangnya sebaiknya dipilih yang jenis pisang apa gitu kan? Pisang beragam sekali tuh. Nah ini yang dipakai pisang jenis apa nih? Sebenarnya kalau saya pakai ini adalah jenis Cavendish ya Pak. Cavendish. Kemudian pisang Ambon ya biasanya disebut juga ya, mungkin ya. Dan ya saya frozen sendiri Pak, jadi dibeli kemudian kita bekukan sendiri aja. Pada saat dibekukan masih utuh satu pisang itu ataukah sudah dipotong-potong kecil-kecil? Bisa utuh, bisa udah dipotong-potong sih Pak, tergantung kekuatan blendernya gimana gitu. Tujuannya kita membekukan pisangnya dulu, tujuannya untuk mendapatkan apa? Sebenarnya lebih untuk biar dinginnya aja sih Pak. Kalau misalnya pun mau bikin pakai buah biasa, itu nggak masalah, tinggal ditambahkan es aja. Cuman karena biar simple prosesnya, kita bekukan aja si pisangnya. Kemudian di blender. Nah, gitu. Untuk berry-nya sendiri dibekukan nggak? Berry-nya itu karena saya beli udah frozen sih Pak. Sudah dalam kondisi frozen? Sudah dalam kondisi frozen, cuman balik lagi kalau misalnya mau pakai buah di frozen walaupun tidak dijual di umum, bisa kita bekukan sendiri. Oke. Ya, jadi prinsipnya buah-buahan yang akan dipakai untuk diproses bikin smoothies ini semua dalam keadaan frozen. Baiknya keadaan dingin Pak, karena kan smoothie kan diminumnya dingin ya. Diminumnya dingin, oke. Nah, yang berikutnya ada minuman apa lagi yang kedua adalah Chocomint smoothie Pak. Jadi ini yang menggunakan sayur Pak. Ini sayurnya sayur apa nih? Saya pakai bayam karena kan kalau kita lihat kalau flavor untuk di ice cream coklat mint itu kan hijau ya, dengan ada coklat chipnya. Nah, untuk menciptakan warna hijau sendiri, saya pakai frozen spinach. Frozen spinach. Biasanya kita mencampurkan coklat itu dengan alpukat ya, warna hijaunya alpukat ya. Tapi kali ini kita menyajikan dalam bentuk bayam. Bayam dan juga pisang Pak, biar bisa kental. Oke, ada teksturnya lagi ya, ada bodinya ya, selain di bayamnya sendiri ya. Jadi penambahan pisang ini dengan bayam ini kira-kira perbandingannya berapa banding berapa? Karena untuk biar ada warna hijaunya mungkin 1:1 cukup sih Pak. Karena kan kalau bayamnya terlalu banyak nanti rasanya kayak grass banget gitu ya. Iya. Rumput banget. Nah di atas ini kita lihat ada memakai kayak whipped cream ya? Betul Pak, pakai whipped cream. Tujuannya whipped cream ini diberikan untuk apa? Apakah untuk garnish aja sih garnish Pak. Saja. Kalau bagi yang tidak menyukai whipped cream, kayak saya jujur aja saya kurang terlalu suka ada whipped cream di minuman gitu ya, karena ada satu rasa yang aneh lagi gitu selain rasa asli dari minumannya. Kira-kira bagaimana? Bisa di take out aja Pak. Bisa diambil. Saya ambil. Nah, untuk coklatnya sendiri, apakah wajib ada di minumannya ataukah juga sebagai topping saja? Karena Chocomint ya, balik lagi saya based on ice cream ya Pak. Coklatnya itu udah termasuk dalam si minumannya sendiri. Jadi coklat chipnya kita masukin, kemudian kita ikut blender juga. Oke, baik. Terakhir nih kita akan cerita kepada pembaca Bareka mengenai gambar sampul yang dipilih tampil di Bareka e-magazine seri Cafe. Ini siapa yang bisa jelasin nih, Dewi atau Vina nih? Karena satu yang menulis, satu yang membuat. Bagaimana sih sebenarnya ide dari produk minuman ini? Baik, untuk edisi kali ini produknya adalah Wigo Banana Smoothie. Wigo Banana Smoothie. Ya. Nah, untuk mengikuti temanya ya Pak ya. Nah, produk ini dibikin oleh penulis kita, Vina. Di Dapur Bareka. Ya. Dari Vina bisa dijelaskan dari bahan bakunya, pembuatannya hingga tipsnya. Oke, nah bahan bakunya sendiri mirip sama kayak yang proses Pak. Kita pakai banana dan beri-berian. Nah, tapi ada tambahannya lagi yaitu chia seed. Chia seed, yes. Nah, saya pakai chia seed ini karena chia seed itu kan termasuk superfood ya Pak. Ya. Dan selain menambah visual juga biar cantik dan tekstur, si chia seed ini juga memiliki banyak manfaat Pak. Nah, salah satunya itu dia kandungan proteinnya tinggi, kemudian ada fatty acid dan vitaminnya juga yang tinggi, dan serat yang baik. Oke. Jadi chia seed itu walaupun kecil-kecil, tapi ternyata luar biasa manfaatnya ya. Betul, banyak sekali ya. Tidak terbatas pada 1-2 fungsi, tapi mencakup berbagai fungsi. Betul. Nah, ini yang ditambahkan di dalam minuman yang menjadi gambar sampul kita ya. Terus kemudian di atasnya dikasih topping whipped cream lagi. Ada semacam kayak apa
mungkin sirup atau apa ya yang warna? Dikasih madu sih Pak. Dikasih madu. Dikasih madu. Oke, jadi madu itu juga salah satu produk yang dianggap menunjang kesehatan ya. Betul. Jadi ini madu ya, bukannya karamel ya? Bukan, madu Pak. Oke. Pure honey. Madu. Nah, mungkin ada alasan pemilihan madu kenapa ditambahkan di sini? Ya, madu itu kan memang menjadi pemanis untuk smoothie ini Pak. Jadi pemanisnya kita pakai madu, jadi ya biar tambah cantik aja sih minumannya, kita tambahin di atasnya. Oke. Ya. Jadi bagi pembaca Bareka e-magazine yang ingin mengetahui bagaimana cara membuat produk minuman seperti yang ada di gambar sampul Bareka e-magazine edisi Februari, bisa melihat penjelasannya di dalam, baik mengenai di cover story-nya maupun sharing resepinya ya, dan proses pembuatannya ada ya di dalam majalah kita kan? Ada Pak. Oke. Nah, nanti Anda bisa coba untuk dinikmati bersama keluarga di rumah ataupun untuk kebutuhan menikmati secara personal. Silahkan juga, kalau ternyata itu menarik, ingin Anda jadikan menu yang ingin Anda tawarkan kepada market atau pelanggan Anda, dengan senang hati kami sudah berikan informasinya buat Anda coba sendiri. Tentunya tidak menutup kemungkinan Anda silakan saja melakukan adaptasi atau adjustment di menu tersebut ya. Mama Anda ingin mengganti chia seed dengan bahan lain, silakan. Ya, menurut saya penambahan madu bisa juga sudah ditambahkan di dalam pada saat pemblenderannya ya, dan yang sebagainya. Termasuk buah berry pun mungkin komposisi berry-nya bisa dirubah-rubah ya. Karena kan berry ada raspberry, strawberry, kemudian blackberry ya. Betul. Blackberry bukan blackberry buat nelpon, tapi blackberry buah-buahan ya. Ya, ini aneka berry ini juga salah satu produk yang antioksidannya tinggi dan sangat diperlukan oleh tubuh kita yang sering terpapar oleh radikal bebas ya. Jadi paparan radikal bebas ini ya tentu akan memberi dampak pada kesehatan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, diharapkan kita bisa mengimbanginya dengan mengkonsumsi produk buah-buahan yang mengandung berry ya. Demikian bincang-bincang kami bersama tim penulis di Bareka Magazine. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pemacu bagi Anda untuk mendownload majalah Bareka e-magazine yang bisa di-download secara free di deskripsi yang ada di dalam video ini. Silakan Anda download dan tidak berbayar sama sekali ya, dengan sejuta manfaat. Dan dengan demikian kami akhiri perbincangan kami bersama rekan saya Dewi dan Vina. Semoga Anda bisa menikmati minuman sehat dan segar dengan ide-ide yang disajikan oleh Bareka e-magazine. Sampai jumpa di acara kami yang berikutnya. Salam sehat selalu.